Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Azahri Dinul Islami, biasa dipanggil Dinul. Saya mahasiswa semester 5 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone. Menjaga kesehatan finansial sangat penting untuk mencapai tujuan masa depan. Mulailah dengan membuat anggaran yang bijaksana, investasikan dengan cerdas, dan perbarui pengetahuan finansial secara teratur. Finansial bukan hanya tentang uang, anggaran, dan lain sebagainya, tapi juga tentang pengembangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya prinsip mudharabah. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi konsep yang menarik dalam dunia keuangan syariah, yaitu pengembangan anggaran berbasis prinsip mudharabah. Kita akan memahami secara mendalam mekanisme, implikasi, dan melihat contoh konkret bagaimana mudharabah diterapkan dalam pengelolaan anggaran, khususnya dalam proyek investasi properti. Berbicara tentang pengembangan anggaran berbasis prinsip mudharabah, kita membuka pintu kesempatan untuk kemitraan keuangan yang adil dan berkelanjutan. Dengan memahami konsep mudharabah, kita dapat menciptakan anggaran yang tidak hanya mengelola keuangan, tapi juga membangun hubungan saling menguntungkan antara pemberi dana dan pengelola proyek. Mari bersama-sama jelajahi cara mengimplementasikan prinsip mudharabah dalam mengelola keuangan untuk mencapai tujuan finansial secara inklusif dan berdaya guna. Pengembangan anggaran berbasis prinsip mudharabah mengacu pada pendekatan keuangan yang melibatkan konsep bagi hasil. Dalam konteks ini, mudharabah merupakan prinsip bagi hasil yang sering digunakan dalam sistem keuangan syariah. Dalam konteks anggaran, prinsip mudharabah dapat diterapkan untuk mengatur pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek atau usaha. Dalam pengembangan anggaran berbasis mudharabah, alokasi dana dan pembagian laba didasarkan pada kesepakatan antara pemberi dana atau sahibul mal dan pengelola proyek atau usaha atau biasa disebut dengan mudharib. Pemberi dana menyediakan modal sementara pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek. Keuntungan atau kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Dalam konteks pengembangan anggaran berbasis prinsip mudharabah, transparansi dan komunikasi yang efektif antara pemberi dana dan pengelola proyek sangat penting. Kedua belah pihak harus sepakat mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, serta peran masing-masing dalam pengambilan keputusan terkait proyek. Pengelolaan risiko juga menjadi faktor kunci di mana pemberi dana dan pengelola proyek perlu bersama-sama mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko potensial yang dapat mempengaruhi hasil proyek. Hal ini dapat melibatkan pembuatan skenario dan strategi mitigasi yang sesuai dengan prinsip mudharabah. Mekanisme pengembangan anggaran berbasis prinsip mudharabah melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, kesepakatan awal atau syirka mudharabah. Pemberi dana atau sahibul mal dan pengelola proyek atau mudharib sepakat pada pembagian keuntungan dan kerugian di awal perjanjian. Kesepakatan ini melibatkan rincian kontribusi modal, pembagian hasil, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Yang kedua, pendanaan. Pemberi dana menyediakan modal untuk proyek atau usaha. Modal ini dapat berupa uang, aset, atau sumber daya lainnya sesuai kesepakatan. Yang ketiga, pelaksanaan proyek. Pengelolaan proyek bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek atau usaha sesuai dengan rencana awal. Dia menggunakan modal yang diberikan oleh pemberi dana untuk menjalankan operasional dan mencapai tujuan proyek. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Pemberi dana dapat melakukan pemantauan terhadap perkembangan proyek secara berkala. Yang kelima, pembagian keuntungan dan kerugian.
Setelah proyek selesai atau mencapai masa jatuh tempo, keuntungan atau kerugian dibagi antara pemberi dana dan pengelola proyek sesuai dengan kesepakatan awal. Pembagian ini didasarkan pada prinsip mudharabah yang menetapkan bagi hasil yang adil. Yang keenam, pengakhiran perjanjian. Setelah pembagian hasil, perjanjian mudharabah dapat diakhiri atau diperbarui sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak. Jika ada sisa keuntungan yang belum dibagikan, hal ini dapat diatur dalam kesepakatan untuk periode berikutnya. Pengembangan anggaran berbasis prinsip mudharabah memiliki beberapa implikasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keterlibatan aktif pemberi dana. Pemberi dana memiliki keterlibatan yang lebih aktif dalam proyek atau usaha karena mereka tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga berbagi risiko dan keuntungan. Ini dapat menciptakan hubungan yang lebih erat antara pemberi dana dan pengelola proyek. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Prinsip mudharabah menekankan transparansi dalam pengelolaan dana dan keputusan. Ini mengarah pada peningkatan akuntabilitas, di mana kedua belah pihak diharapkan bertanggung jawab atas tindakan dan hasil proyek. Yang ketiga, pembagian risiko. Prinsip mudharabah mengandung elemen pembagian risiko. Jika proyek tidak berhasil atau mengalami kerugian, risiko tersebut dibagi antara pemberi dana dan pengelola proyek sesuai dengan kesepakatan awal. Yang keempat, pentingnya etika bisnis. Dalam konteks prinsip mudharabah, etika bisnis dan keadilan sangat penting. Pengelola proyek diharapkan untuk menjalankan operasional dengan integritas dan bertanggung jawab terhadap pemberi dana. Yang kelima, pengembangan keuangan syariah. Implementasi anggaran berbasis prinsip mudharabah mendukung perkembangan sistem keuangan syariah dengan mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini dapat memperkuat pasar keuangan syariah dan menciptakan alternatif keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang keenam, kerjasama dan keberlanjutan. Mekanisme mudharabah mendorong kerjasama yang lebih erat dan berkelanjutan antara pemberi dana dan pengelola proyek. Dengan saling bergantung, kemitraan semacam ini dapat memberikan manfaat jangka panjang. Pengembangan anggaran berbasis prinsip mudharabah memiliki beberapa fungsi utama, terutama dalam konteks perbankan syariah dan lembaga keuangan Islam. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari pengembangan anggaran berbasis prinsip mudharabah. Yang pertama, pemetaan dana. Anggaran berbasis prinsip mudharabah membantu dalam pemetaan dana yang dikelola oleh bank syariah atau lembaga keuangan Islam. Dengan menggunakan prinsip mudharabah, bank dapat mengalokasikan dana dari para nasabah atau sahibul mal untuk digunakan dalam proyek investasi yang dijalankan oleh bank atau mudarib. Anggaran dapat membantu menentukan alokasi dana yang tepat untuk proyek-proyek tertentu sesuai dengan prinsip bagi hasil. Yang kedua, pengendalian risiko. Anggaran berbasis prinsip mudharabah juga berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan risiko. Dengan merencanakan alokasi dana dan pendapatan yang diharapkan dari proyek-proyek mudharabah, bank dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dan merencanakan langkah-langkah pengendalian risiko yang sesuai. Yang ketiga, pengukuran kinerja. Anggaran juga dapat membantu pengukuran kinerja proyek-proyek mudharabah. Dengan merencanakan pendapatan yang diharapkan dan biaya-biaya yang terkait dengan proyek, bank dapat memantau kinerja proyek tersebut dan mengevaluasi apakah proyek tersebut sesuai dengan ekspektasi. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan anggaran berbasis prinsip mudharabah juga membantu dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Dengan merencanakan secara jelas bagaimana dana akan dilokasikan dan bagaimana pendapatan akan dibagi, bank dapat memberikan informasi yang jelas kepada para nasabah tentang pengelolaan dana mereka. Pengembangan anggaran berbasis prinsip mudharabah memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari pengembangan anggaran berbasis prinsip mudharabah. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah keterlibatan bersama. Prinsip mudharabah melibatkan kedua belah pihak, yaitu pemilik dana atau sahibul mal dan pengelola dana atau mudarib.
sehingga anggaran berbasis prinsip mudharabah memungkinkan keterlibatan bersama dalam pengelolaan dana dan proyek investasi. Yang kedua, pembagian risiko. Dalam prinsip mudharabah, risiko dan keuntungan dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini memungkinkan pembagian risiko yang adil antara kedua belah pihak. Yang ketiga, insentif bagi pengelola dana. Prinsip mudharabah memberikan insentif kepada pengelola dana untuk mengelola dana dengan baik karena mereka memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilan proyek. Yang kemudian kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah kompleksitas struktur. Pengembangan anggaran berbasis prinsip mudharabah dapat menjadi kompleks karena melibatkan berbagai aspek seperti pembagian keuntungan, pembagian risiko, dan mekanisme pengawasan yang cermat. Yang kedua, potensi konflik. Terdapat potensi konflik antar pemilik dana dan pengelola dana terkait dengan pembagian keuntungan dan pengelolaan dana yang memerlukan perhatian ekstra dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Yang ketiga, keterbatasan kontrol. Pemilik dana atau sahibul mal mungkin memiliki keterbatasan dalam mengontrol pengelolaan dana oleh pihak bank atau lembaga keuangan Islam, sehingga memerlukan mekanisme pengawasan yang kuat. Dengan demikian, pengembangan anggaran berbasis prinsip mudharabah memiliki kelebihan dalam hal keterbatasan bersama, pembagian risiko, dan insentif bagi pengelola dana. Namun juga memiliki kekurangan terkait dengan kompleksitas struktur, potensi konflik, dan keterbatasan kontrol yang perlu dipertimbangkan dengan cermat dalam implementasinya. Misalkan terdapat sebuah proyek investasi properti berbasis prinsip mudharabah antara pemberi dana dan pengelola proyek. Berikut adalah contoh pengembangan anggaran untuk proyek tersebut. Yang pertama, kesepakatan awal. Pemberi dana menyepakati menyediakan modal sebesar 70% dari total investasi, sementara pengelola proyek menyediakan 30%. Pembagian keuntungan dan kerugian disepakati sebagai 70% untuk pemberi dana dan 30% untuk pengelola proyek. Yang kedua, pendanaan. Pemberi dana menyediakan uang tunai sebesar 70% dari total investasi, sedangkan pengelola proyek menyediakan 30% dalam bentuk tanah dan aset lainnya. Modal ini digunakan untuk membeli dan mengembangkan properti. Yang ketiga, pelaksanaan proyek. Pengelola proyek bertanggung jawab atas pembangunan properti dan mengelola aspek operasionalnya. Pemberi dana tidak terlibat dalam pengelolaan sehari-hari, tetapi tetap memantau perkembangan proyek secara berkala. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Pemberi dana melakukan evaluasi rutin terhadap perkembangan proyek dan mendapatkan laporan keuangan secara berkala dari pengelola proyek. Yang kelima, pembagian keuntungan dan kerugian. Setelah proyek selesai atau mencapai masa jatuh tempo, keuntungan atau kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Jika ada keuntungan, 70% diserahkan kepada pemberi dana dan 30% tetap menjadi bagian pengelola proyek. Yang keenam, pengakhiran perjanjian. Setelah pembagian hasil, pihak-pihak dapat memutuskan untuk mengakhiri perjanjian atau memperbarui kesepakatan untuk proyek berikutnya. Contoh ini mencerminkan prinsip mudharabah di mana pembagian keuntungan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan risiko serta hasil proyek. Kesepakatan awal dan pemantauan yang cermat menjadi kunci untuk kesuksesan implementasi prinsip mudharabah dalam pengembangan anggaran. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai pengembangan anggaran berbasis prinsip mudharabah, mulai dari pengertian, mekanisme, implikasi, fungsi, kelebihan dan kekurangan, serta contoh dari pengembangan anggaran berbasis prinsip mudharabah. Semoga kita semua mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana prinsip keuangan syariah dapat membentuk kemitraan yang berkelanjutan. Jangan lupa untuk terus mendalami pengetahuan finansial, menerapkan prinsip mudharabah dalam pengelolaan anggaran, dan bersama-sama menuju perjalanan keuangan yang lebih inklusif. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap fokus ya teman-teman finansial. Terima kasih sudah menonton. See you next time.